Shalom Next Gen. Wah, kembali lagi kita untuk ibadah online lagi hari ini. Jangan pernah bosan-bosan kalau ngeliat saya WL, oke? Oke, sekali lagi saya mau sapa dong Next Gen. Apa kabar Next Gen? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo, amin. Coba yang siap untuk memuji nama Tuhan, jangan lupa di subscribe, oke? Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat pengurapan Bapak. Tiba saatnya kami akan mulai beribadah lagi Bapak. Meskipun masih ibadah online, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami dan Tuhan yang akan menolong kami Bapak. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dulu ya. Amin. Mari kita angkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Come on. Semua sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita teriak. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan Yesus. Haleluya. Semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Menghancurkan kutuk, bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa menyembah Kau Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian dekat.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mendekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Dia, Yesus Kau baik selamanya. Kami puji, kami tinggikan. Haleluya. Kami mau berkat dengan Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Mari semua kita menyembah Tuhan. Angkat setiap pujian dan suara-Mu sama Tuhan. Naikkan rasa syukur-Mu sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang begitu luar biasa. Apapun permasalahan kami, apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan akan membantu kami. Kami yakin Tuhan akan menolong kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku kan berdiri. Amin, amin. Yes Lord. Yang Kau berikan Syukur
tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari naikkan puja ini dengan segenap hati, mau katakan Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa ya Roh Kudus buat setiap berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin duduk manis, duduk diam Bapa untuk mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang tidak bisa ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Kau berkati bibir lidah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami duduk diam untuk mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Next Gen dimanapun kalian berada. Gak kerasa kita udah di awal bulan yang baru, di awal minggu yang baru. Gak berasa 3 bulan lagi kita sudah memasuki tahun yang baru. Pasti setiap harapan kita di tahun yang baru ataupun harapan kita di saat situasi yang seperti ini, pasti semuanya akan baik saja ya. Oke, di minggu pertama di bulan Oktober ini saya dikasih tema oleh staf Next Gen untuk sharing tentang bersukacita ya. Bersukacita itu kalau di kamus bahasa Indonesianya, kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kata dasarnya adalah sukacita, yang dalam artinya adalah bersuka hati atau bergirang hati ya. Dimana saya mengambil temanya tentang bersukacita dalam kesulitan. Pasti kalau kita bersukacita dalam senang, mudah banget. Tapi kalau gimana kita bersukacita dalam kesulitan? Misalnya kita sedang sedih, tapi disuruh ketawa, pasti akan susah. Tetapi kalau misalnya kita sedang senang, happy, disuruh ketawa,
pasti dengan mudah karena suasana hati kita pun sedang sukacita. Itu perbedaannya. Sukacita di antara kesulitan ataupun sedih dan sukacita di antara bahagia atau kegembiraan. Jadi sukacita dalam kesulitan, hari ini saya membagikan ada 3 poin. Yang pertama, tidak fokus pada masalah tetapi fokus pada janji Tuhan. Sekali lagi, tidak fokus pada masalah tapi fokus pada janji Tuhan. Di mana kita sering terlalu banyak fokus terhadap satu masalah tapi tidak fokus akan setiap janji Tuhan yang akan memberikan hari depan kita atau memberikan hari esok kita yang cerah. Tapi kita terlalu fokus dengan masalah kita. Mungkin sekarang kita hadapi adalah situasi pandemi corona yang dimana membatasi setiap aktivitas kita, entah itu sekolah, kuliah, kegiatan rohani kita, dan mungkin kehidupan kita yang mungkin biasanya kita pergi atau kemana-mana, dan sekarang kita harus membatasi hanya untuk yang penting saja. Tetapi misalnya kita terlalu fokus pada masalah kita, maksudnya masalah kita itu kayak gue gak bisa kemana-mana, aduh gue di rumah ngapain aja kayak gini, aduh gimana ya kedepannya sekolah gue, kehidupan gue, pendapatan orang tua gue. Kita hanya fokus kepada hal-hal buruk yang mempengaruhi pikiran kita, hal-hal buruk yang mungkin sebenarnya itu tidak akan terjadi gitu, karena kita terlalu fokus pada titik masalah kita. Tetapi kita tidak fokus untuk melihat setiap janji Tuhan. Yuk kita buka bersama-sama di 2 Korintus 4 ayat 18. Oke, kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. Yang udah katakan cihuy dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini Tuhan bilang, sebab kami tidak memperlihatkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi, misalkan yang kelihatan adalah harta kita, barang-barang kita yang kita punya, sesuatu yang kita miliki saat ini, itu yang kelihatan yang kita punya. Tetapi sedangkan kayak ibadah kita, terus pendekatan kita sama Tuhan, itu yang akan menjadi kekal, yang akan menjadi pedoman kita di masa yang akan datang. Dan sekarang saya memberitahu kita jangan terlalu fokus pada titik masalah yang ada untuk saat ini. Kayak misalnya hari ini uangnya sudah habis, ya kan? Besok gimana? Besok makan apa? Kita terlalu pusing untuk memikirkan. Sebenarnya banyak sekarang yang bilang sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Pasti dalam hati kalian berkata seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Kok di saat gua susah seperti ini, kayaknya Tuhan gak ada. Hidup gue susah-susah aja. Tetapi ingat, di saat kamu bangun pagi, masih bernafas, masih punya nafas kehidupan, itu adalah berkat dari Tuhan yang kita harus syukuri. Karena apa? Kita bangun pagi punya nafas, itu adalah kita harus bersyukur. Karena apa? Ada orang yang malamnya sehat aja, besok paginya kita dengar kabar dia sudah tiada. Itu satu poin yang buat kita fokus pada janji Tuhan gitu loh. Jangan fokus pada masalah gitu. Jadi burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Walaupun mereka nggak tahu besok mereka harus gimana, makan apa, dapat makan dari mana. Tapi mereka percaya gitu bahwa Tuhan akan pelihara. Burung-burung aja dipelihara, apalagi kita sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, domba-dombanya Tuhan.
pasti Tuhan akan memperhitungkan kita melebihi ciptaan yang lain. Jadi kita yuk fokus pada setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Yang kedua, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yuk kita buka di Roma 8 ayat 28. Udah? Kita buka di Roma 8 ayat 28. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dimana di sini poin yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ini seperti ini aja kesaksian saya. Jadi di akhir tahun 2019 saya memutuskan untuk resign di salah satu perusahaan yang udah saya jalani dari tahun 2015 sampai akhir 2019. Kemudian saya merubah kayak apa ya? Biasanya di back office, sekarang di front office yang harus survei bertemu dengan orang-orang. Jalan 2 bulan, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan memulai kehidupan yang baru di kantor yang baru. Selama 2 bulan di bulan awal Maret, itu kan awal-awalnya kita Indonesia akan lockdown, ya kan? Puji Tuhan ya, seminggu sebelum Indonesia untuk memutuskan lockdown, saya sudah diterima di perusahaan yang baru. Mungkin kalau menurut pandangan kita, selama dari awal Maret sampai akhirnya saya diterima, kalau kita tidak berpegang teguh sama kepercayaan kita kepada Tuhan, pasti kita akan mikir, bentar lagi lockdown tapi gue belum dapat kerjaan, bentar lagi lockdown tapi gimana masa depan gue gitu kan. Tapi saya yakin percaya ketika saya keluar dari kantor yang lama, saya mendapatkan kantor yang baru, Tuhan telah menyiapkan tempat dan Tuhan telah menyiapkan kebaikan dan yang mungkin kita gak pikirkan. Tuhan jawab. Seperti kesaksian tadi saya, dari segi apapun Tuhan telah mengupgrade di pekerjaan yang baru. Saya berpikir jadi, oh ini cara Tuhan melihatkan kepada saya pribadi bahwa Tuhan bekerja loh di kehidupan saya, Tuhan bekerja loh di kehidupan kalian, Tuhan bekerja loh di kehidupan seluruh anak-anaknya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja, walaupun mungkin yang saya alami kebaikan Tuhan beda dengan kalian yang alami. Kita ada porsi masing-masing, kita ada berkatnya masing-masing. Tapi terus satu poin yang bisa saya saksikan kepada kalian, untuk merimain lagi bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kalau misalnya ilustrasi seperti ini, misalkan seperti kejadian peristiwa AirAsia yang jatuh, kan ada satu penumpang yang tidak jadi terbang karena dia telat karena macet, ya kan? Tetapi ketika dia tahu Tuhan memberikan dia macet supaya dia tidak terbang, karena Tuhan tahu karena pesawat itu akan jatuh, jadi Tuhan menghentikan dia kasih tahu macet, diberikan macet karena dia tidak jadi terbang. Kalau misalnya kita di otak manusia kita, di otak pemikiran manusia kita, Tuhan gue mau pergi, kenapa lu bikin macet, kok lu begini banget gitu. Tetapi ketika kita lihat peristiwa seperti itu, baru kita ngeh, oh Tuhan kasih kita macet, Tuhan kasih orangnya itu macet karena tahu bahwa pesawat itu akan jatuh dan dia selamat. Itu peristiwa-peristiwa yang mungkin
Di pemikiran manusia kita benar, tapi menurut Tuhan itu tidak benar. Tetapi terkadang kita suka ngotot gitu, Tuhan ini kan benar. Ingat lagi, apa yang kita pikirkan benar belum tentu Tuhan pikirkan itu benar. Jadi kita harus percaya bahwa setiap Tuhan itu turut bekerja dalam setiap hal yang mendatangkan kebaikan. Oke. Terus poin yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir biasanya nih yang udah ngantuk-ngantuk jadi melek gitu, jadi seger ya. Karena udah mau selesai nih ibadahnya nih, tinggal dikit lagi gitu kan. Poin yang ketiga adalah percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita diizinkan untuk kita, supaya kita bertumbuh dan diperbaharui jiwa kita. Saya ulangi lagi, percaya semua yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dan diperbaharui dari hidup kita. Kita buka di 2 Korintus 4 ayat 16. Saya bacakan buat kalian semua ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Apa sih yang dimasukkan manusia lahiriah itu adalah fisik kita, jiwa kita, yang akal manusia kita, tetapi batin kita, jiwa kita, Roh Kudus yang dalam kita itu kita diperbaharui terus. Jadi poinnya, dalam masa kesulitan ini kita tidak fokus pada masalah kita, tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan buat kita, dan percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita diizinkan untuk kita supaya bertumbuh dan diperbaharui dari hari ke hari. Mungkin sharing firman ini sangat singkat. Semoga bisa memberkati kalian semua dan bisa mengupgrade diri kalian semua, dan juga bisa mengintrospeksi diri kalian semua. Ya mungkin, oh Tuhan maafin saya ya, selama ini saya kira Tuhan gak ada. Tetapi di firman Tuhan kali ini mengingatkan lagi bahwa kita harus percaya setiap janji Tuhan. Banyak banget impian kita ataupun keinginan kita di tahun 2020 yang Tuhan kayak bilang, oke, tahun 2020 jangan pergi jalan-jalan dulu ya. Oke, tahun 2020 mungkin kalian harus stay in home. Oke, 2020 kalian harus belajar untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi. Mungkin saat ini kita diajarkan Tuhan untuk saling menopang teman-teman kita, saudara kita dari jarak jauh. Dan mungkin Tuhan mengizinkan pandemi ada pada saat ini di lingkungan kita Indonesia terutama, membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih dekat sama Tuhan, dan juga lebih intim sama Tuhan. Oke? Ada satu poin yang mau saya berikan ke kalian untuk menjadi kekuatan buat kalian juga. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku, kebaikan dan janjinya memberikanku kekuatan untuk senantiasa bersukacita di tengah kesulitan. Itu menjadi pedoman buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita semua. Jangan patah semangat, walaupun mungkin teman tidak ada di sekeliling kalian, mungkin saudara kalian tidak ada di saat kalian susah. Tapi ingat, kita punya pribadi yang selalu bersama dengan kita di saat kita senang, di saat kita bahagia, di saat kita sulit, di saat kita sedih. Yaitu Tuhan Yesus berserta dengan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua yang mendengarkannya. Dan mari sama-sama saya undang kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa ya Roh Kudus buat setiap remind-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Maafkan kami Tuhan kalau kami mudah mengeluh di saat
kesulitan seperti ini Bapa, tapi dengan firman Bapa kami ingin bersuka cita Tuhan di dalam setiap masalah kami Tuhan, karena kami tahu kami akan fokus kepada janji-Mu dan kami akan percaya akan setiap kebaikan-Mu Tuhan, dan Engkau akan memperbaharui setiap kehidupan kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami, dari pendidikan kami, keuangan kami Tuhan, keluarga kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja. Terima kasih Bapa yang baik, hingga saat ini Tuhan kami diberikan nafas kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, family yang baik Tuhan, dan kami bisa melewati sampai hari ini. Itu adalah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau di setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kami sengaja ataupun tidak. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami hari ke hari sampai hingga akhirnya Engkau datang kembali Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyerahkan hidup kita akan meminta pertolongan dan juga meminta berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, biar kita semuanya ada di dalam penyertaan dan perlindungannya. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah sore hari ini, ibadah yang begitu luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan kami merasakan kasih karunia-Mu yang begitu nyata atas hidup kami ya Bapa, di mana Engkau yang sudah menyertai kami, terlebih lagi untuk ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menengadah tangan kami atas Tuhan keluarga kami, berkati dimanapun mereka berada, berkati juga Tuhan seluruh kehidupan anak remaja, berkati iman dan pengharapan mereka. Kalau saat ini mereka sedang masalah, sedang menghadapi pergumulan, persoalan Tuhan, biarlah Engkau yang menolong menyertai mereka. Setiap anak-anak-Mu yang masih terus mereka mengikuti Tuhan untuk Tuhan ibadah online, biarlah Tuhan yang menolong memberkati mereka supaya mereka tetap ada memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu doa berkati setiap mereka, tolong setiap mereka Tuhan, yang mereka juga menempuh pendidikan melalui Tuhan Yesus online, agar mereka juga boleh mengikuti semua materi Tuhan, mata pelajaran mereka dengan baik Tuhan, sehingga anak-anak remaja mendapatkan nilai yang luar biasa, bahkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, dan mereka boleh meraih masa depan yang gilang gemilang di dalam Engkau. Berkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Kalau saat ini orang tua mereka ya Tuhan sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, oleh karena pandemi COVID-19 ini, hamba-Mu doa berkat Tuhan. Hamba yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkati lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah hadirat-Mu, biarlah kuasa-Mu juga yang menyertai. Terpujilah Engkau Bapa, sekali lagi berkati pemerintahan kami dari yang tinggi sampai yang rendah Tuhan. Supaya mereka diberikan roh takut akan Engkau, roh hikmat kebijaksanaan. Sehingga bangsa kami boleh Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan, boleh diurapi oleh Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang sudah menyertai mengurapi seluruh pemimpin negeri kami, mulai dari presiden dan wakilnya dan semua kabinet menteri yang bekerja, dari gubernur, dari wali kota, dari Tuhan Yesus, bupati, camat, lurah, RW dan RT Tuhan, berkatilah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu, sekali lagi kami mengakhiri ibadah yang luar biasa ini, dan curahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang yang pasti yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, atas kehidupan setiap kita, oleh persekutuan, kekuatan, penghiburan, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus.
yang menyertai engkau dan saya dimanapun engkau berada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. Bahkan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Karena itu terimalah berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan di sore hari ini, sama-sama kita berkata amin. Anak Nesgen yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ingatkan, tetap jaga semangatmu, karena semangat itu membuat imun kekebalan tubuhmu akan bertambah. Tetap mengucap syukur dan tetap berdoa, dan ingatlah Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.